Halo semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menuliskan pertanyaan untuk wawancara. Yang kedua, mengetahui tugas peran anggota keluarga. Yang ketiga, menyelesaikan penjumlahan dengan garis bilangan. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapatkan tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Yuk bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan kata tanya apa. Nah, kita coba ya. Apa saja tanaman yang dijual Pak Didi? Nah, untuk yang contoh yang kedua, kita bisa menggunakan kata tanya berapa. Berapa rata-rata harga tanaman yang dijual? Nah, untuk yang ketiga, kita bisa tanya kata tanya mengapa. Mengapa Bapak memilih usaha menjual tanaman? Nah, untuk yang nomor 4, 5, dan 6 dengan kata tanya siapa, di mana, dan kapan, coba kalian buat pertanyaan. Kemudian setelah selesai, kamu bisa menunjukkan hasilnya ke mama papa. Ayo mencoba, wawancarailah penjual tanaman di sekitar sekolahmu menggunakan pertanyaan yang sudah kamu tulis tadi. Nah, setelah selesai mewawancarai, ayo bercerita, ceritakanlah hasil wawancaramu dengan penjual tanaman dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, coba amati daftar tugas pada tabel berikut ini. Ada daftar tugasnya belajar, menghormati orang tua, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencintai anak, merapikan tempat tidur, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, merapikan mainan, menyiapkan tas untuk sekolah. Nah, dari daftar tugas yang kamu amati tadi, coba kelompokkanlah tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Contohnya, ada tabel ayah. Nah, tugas perannya ayah apa ini? Ia menyiram tanaman. Sedangkan tugasnya ibu? Ia mencintai anak. Nah, tugasnya anak nih, tugas kamu. Ia belajar. Nah, untuk tugas yang lain, kamu bisa mencoba di rumah. Setelah selesai, kamu bisa menunjukkan hasilnya ke mama papa. Nah, sekarang tulislah pengalamanmu menjalankan tugas berkaitan dengan peran dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nah, soal yang pertama, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Nah, kita buat garis bilangannya. Nah, kemudian kita hitung ranting yang pertama 5 cm. Nah, 5 cm. Kemudian panjang ranting kayu berikutnya 6 cm. Kita lanjutkan dari angka 5. Nah,
6 cm. Ternyata ada di posisi 11. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, untuk yang nomor 2, Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm juga. Nah, berapakah panjang kedua daun tersebut? Kita buat garis bilangannya. Kemudian kita hitung dari panjang daun Edo 8 cm. Nah, kemudian daunnya Benny juga 8 cm. Kita lanjutkan dari 8 ya. Nah, ternyata ada di posisi 16. Ternyata 8 ditambah 8 itu sama dengan 16. Nah, untuk yang soal nomor 3, 4, dan 5, coba kalian latihan di rumah. Setelah selesai mengerjakan, kamu bisa menunjukkan ke mama papa untuk dikoreksi. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, sekarang tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Nah, contohnya di tugas ayah. Tugas ayah yaitu bekerja, mencari nafkah. Nah, untuk yang tugas ibu, tadi ada mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan rumah. Nah, tugas Benny menyiram tanaman dan belajar. Nah, coba kalian cari sendiri untuk tugas yang lain dari keluarga Benny. Nah, setelah selesai, coba kamu tunjukkan ke mama papa. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah selesai menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Nah, sekarang buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Yang nomor 1, panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nah, kita buat garis bilangannya. Nah, setelah itu kita hitung ya. Daun rambutan yang pertama 8 cm. Kemudian panjang daun rambutan yang kedua yaitu 8 cm. Kita lanjutkan dari 8 tadi. Nah, ada di posisi 16. Jadi 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, soal yang kedua, Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Nah, kita buat garis bilangannya. Setelah itu kita hitung
daun jeruk yang pertama yaitu 4 cm. Nah, kemudian panjang daun jeruk yang kedua yaitu 3. Nah, kita mulai dari 4 ya. Nah, ternyata di posisi 7. Nah, bentuk penjumlahannya 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, untuk yang soal nomor 3, 4, dan 5, coba kalian latihan sendiri di rumah, membuat garis bilangan. Setelah selesai mengerjakan, kamu bisa menunjukkan ke mama papa untuk dikoreksi. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, sekarang lengkapilah teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan tadi. Nah, kita coba soal yang mendatar dahulu, yaitu nomor 1. Warna mangga yang masih muda? Iya, hijau. Kita tuliskan di satu mendatar ya. Hijau. Kemudian nomor 3. Hama yang sering menyerang pohon mangga. Iya, kepik buah. Nah, soal yang berikutnya 4 mendatar. Hewan yang makan buah mangga di pohon. Yang 4 mendatar, coba kalian perhatikan. Iya, codot. Kemudian nomor 8 mendatar, salah satu bentuk buah mangga. Iya, bulat. Kemudian nomor 10 mendatar, pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar. Iya, penyiangan. Nah, sekarang kita ke menurun. Nomor 2 menurun ya. Kalian perhatikan 2 menurun. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Iya, anorganik. Kemudian 5 menurun. Tempat menanam pohon mangga. Iya, kebun. Nah, untuk yang soal nomor 6, 7, dan 9 kalian coba sendiri di rumah bersama mama papa. Lakukanlah wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman atau narasumber. Pilihlah salah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya.
Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Kemudian setelah selesai, laporkanlah hasil wawancaramu di depan orang tuamu. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.